Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talks yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Bagi Anda umat muslim pasti sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa ini kan katanya menyehatkan. Tapi apa jadinya kalau orang yang menjalankan puasa ini punya riwayat penyakit diabetes mellitus? Nah, ada nggak sih hubungannya antara puasa gitu ya sama orang yang mengalami diabetes, dampaknya seperti apa? Nah, di Hari Diabetes Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 18 April, kita akan membahas hubungan antara diabetes dan juga puasa. Nah, ngomong-ngomong tentang diabetes gitu ya, sebelum ada hubungan apa antara diabetes dan puasa, kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa, beberapa mitos atau fakta seputar diabetes yang sudah terlanjur berkembang luas di masyarakat. Kita lihat yang pertama, ini mitos atau fakta. Penyandang diabetes tidak boleh donor darah. Ini sering banget kita temukan gitu ya pemirsa ya. Bahwasanya kalau kamu punya diabetes gitu ya, punya riwayat diabetes, kamu nggak boleh donor darah. Kenapa memangnya? Kan berarti darah kamu ini banyak mengandung gula darah gitu ya. Nah intinya apa? Nanti kalau akhirnya kesebar gitu ya, kemudian keinjek ke orang-orang yang lain, ini bisa berbahaya juga gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah memang selalu orang yang punya riwayat diabetes ini tidak boleh melakukan donor darah? Yang ditakutkan adalah gula darah yang terkandung di dalam darahnya ini bisa menyebar kemana-mana. Nanti akan kita bahas ya, ini sebenarnya mitos atau beneran fakta gitu. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Ini juga sering ya. Apakah karena masalah, mungkin ya kita berpikirnya gini, kalau untuk orang awam mungkin berpikirnya adalah kan kalau hamil itu ya mungkin nanti lahirannya ya alhamdulillahnya lahirannya normal gitu ya, meskipun ada potensi luka lah gitu, apalagi yang sesar. Nah kan kita pikirannya nih kalau hamil berarti nanti lahirannya, apalagi kalau sesar nanti ada luka. Kalau diabetes kan biasanya kalau luka susah sembuh, ini bisa berbahaya nih buat ibunya, bayinya juga gitu ya. Ataupun juga kalau ngomongin di luar luka adalah ketika ibu ini hamil, terus kemudian diabetes, nanti gimana dengan perkembangan janinnya? Kan nggak sehat, takutnya ada apa-apa sama janinnya. Nah pertanyaannya, ini mitos atau fakta? Ada nggak sih hubungan antara ibu yang memiliki riwayat diabetes dengan program hamilnya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Ganti nasi dengan gandum. Salah satu yang menjadi musuh terbesarnya orang dengan riwayat diabetes adalah nasi putih. Kenapa? Nasi putih ini mengandung banyak sekali atau tinggi karbohidrat. Nah, karbohidrat berarti kan hubungannya dengan gula gitu ya. Nah, kan memang orang diabetes katanya harus menghindari gula. Makanya kalau bisa ganti deh nasi putihnya sama gandum. Nah, pertanyaannya gini. Ketika nasi tidak boleh untuk penyakit diabetes karena tinggi karbohidrat, apa kabarnya dengan gandum ya? Apakah mengandung tinggi karbohidrat juga atau justru low karbo yang bisa bermanfaat baik untuk orang dengan riwayat diabetes seperti itu? Atau sama aja? Nanti akan kita bahas ya, apakah benar gitu kita bisa mensubstitusi, mengganti si nasi ini dengan gandum bagi penderita diabetes. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Tidak boleh makan permen atau coklat. Ini mitos atau fakta yang sering banget ya. Kenapa? Ini sih sebenarnya gampang ya kita cerna gitu. Kenapa akhirnya orang dengan diabetes gak boleh makan permen, gak boleh makan coklat? Ya iya, permen sama coklat ini mengandung banyak sekali gula. Ya rasanya aja manis gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah memang selalu penyakit diabetes itu hubungannya dengan gula yang manis-manis seperti permen atau coklat? Atau justru dari makanan yang lain yang notabene nggak begitu manis seperti permen atau coklat juga bisa menimbulkan masalah gula dan bisa memperparah kondisi diabetesnya, tidak hanya melulu dari permen ataupun coklat. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Tidak boleh berolahraga karena gula darah bisa rendah. Nah ini ya, orang berolahraga itu kan ngomongin tentang mungkin mereka akan dehidrasi gitu ya. Mungkin detak jantungnya akan jauh lebih cepat. Mungkin kalau gula darahnya rendah bisa terjadi hipoglikemia gitu. Nah, apakah kemudian dengan kondisi orang mengalami diabetes ini tidak boleh berolahraga karena takutnya gula darahnya drop, atau sebenarnya
kan olahraga katanya baik, diabetes kan nggak sehat. Berarti kalau ingin sehat salah satunya bisa dilakukan olahraga. Nah, ini mitos atau fakta agak bingung ya. Nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar diabetes dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih beberapa mitos fakta seputar diabetes. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Benjamin Sastro SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Ben, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, pada pemirsa sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, ini semangat banget ya kalau kita mau ngobrol sama Dr. Ben. Dok, hari ini kita akan membahas mengulik tuntas lah ya, kita mengupas tuntas seputar diabetes. Tema utama kita nanti kita akan ngomongin tentang diabetes dan juga puasa gitu ya. Tapi sebelum membahas itu kita mau coba tanya-tanya dulu dong dok, ini ada beberapa mitos atau fakta seputar diabetes yang kayaknya udah terlanjur tersebar nih dok di masyarakat dan kita harus luruskan gitu ya dok ya. Kita yang pertama adalah katanya orang dengan riwayat diabetes ini nggak boleh donor darah dok. Nah gimana tuh dok, itu mitos atau fakta sih dok? Orang yang punya diabetes ya tentu boleh saja mendonorkan darahnya, cuman ada catatan Mas Raden. Oke. Ya, pertama tentu gula darahnya harus terkontrol. Ya. Kemudian yang kedua tentu ada syarat bagi orang yang tidak ada diabetes pun ada syarat kan untuk donor darah ya. Di antaranya adalah umurnya. Ya, antara 17 sampai 65 tahun ya, kemudian sehat jasmani rohani, berat badan ya minimal adalah 45 kg ya, tekanan darahnya harus normal dan HB. Tentu HB-nya tidak terlalu rendah, harus minimal 12,5 dan maksimal 17 ya. Syarat untuk orang diabetes gula harus terkontrol. Silakan ya, dan donor darah pun itu saya rasa sehat ya. Oke. Dok, aku mau tanya dong dok, mungkin untuk orang awam yang maksudnya terkontrol ini gula darahnya, sebenarnya ada di range angka tertentu kah gitu ya? Maksudnya gini, mungkin pas lagi sebelumnya dia 600 ya gitu ya, terus kemudian turun ke 200, nah di 200 ini maksudnya yang terkontrol itu 200. Apakah pas di titik 200 itu boleh donor atau sebenarnya yang terkontrol itu dalam satu masa tertentu, misal selama 1 bulan terakhir stabil nih di antara 200 plus minus nggak nyampe 600, nah itu baru boleh donor darah, atau pas ketika mau donor 200 itu boleh dok? Yang terkontrol itu maksudnya gimana? Iya, sebenarnya terkontrol saat mendonorkan darah ya, itu gula darah kurang lebih 200 atau di bawah 200 saja kita anggap normal ya. Kalau untuk kita ambil rata-ratanya, itu kan kita bisa juga cek misalnya gula rata-rata per 3 bulan dengan HbA1c. HbA1c adalah pemeriksaan dari darah kita untuk melihat rata-rata gula kita terkontrol tidak 3 bulan terakhir. Kalau dia berkisar antara 6,5-7% itu dianggap terkontrol dengan baik ya. Tapi pada prinsipnya mungkin saat kita mendonorkan darah saja kalau di bawah 200 itu dianggap baik ya. Oke. Berarti terjawab ya pemirsa ya. Asalkan gula darahnya terkontrol boleh donor darah. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok. Katanya perempuan yang punya riwayat diabetes ini nggak boleh hamil. Hubungannya apa sih dok? Ini beneran atau enggak nih? Ya tentu boleh ya. Jadi yang wanita atau ibu yang menyandang diabetes ya tentu saja boleh hamil. Asalkan ya saat dia hamil itu harus mengontrol gula dengan baik ya. Harus terkontrol baik. Soalnya kalau tidak ya nanti bayinya gede sekali ya. Jadi kadang-kadang pasien itu justru ketahuannya dia tidak pernah cek gulanya, tidak pernah ketahuan ada gula. Tapi biasa dari dokternya, dokter kandungan sering kok perkembangan janinnya begitu berat ya, tidak sesuai umur kehamilannya ya, dan dicek darahnya ternyata gulanya tinggi ya. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya dia ada gula tetap hamil, tidak dikontrol gulanya, wah itu bayinya bisa di atas 45 kilo saat melahirkan. Tentu itu jadi masalah dan bahaya untuk ibunya ya. Jadi mungkin juga
pada wanita yang penyandang diabetes saat hamil tentu obat-obat yang diminum biasanya diganti sementara pakai insulin ya sampai dia melahirkan gitu. Jadi kalau terkontrol ya boleh-boleh saja hamil ya, terkontrol saat hamil supaya anaknya tidak jadi giant baby ya. Gitu. Oke, asalkan terkontrol dengan baik, boleh hamil supaya ini babynya ini tidak jadi giant baby ya, kata dokter Ben ya. Iya. Wow, 4-5 kilo, gede banget ya dok ya. Oke, Betul. dok kita lanjut yang ketiga dok. Katanya ini juga sering terjadi. Kan katanya nggak boleh makan nasi gitu ya, nasi putih gitu. Ya udah ganti aja jadi gandum. Nah itu bener nggak sih dok? Nah, sebenarnya yang dimaksudkan dengan gula adalah karbohidrat. Ya, jadi bukan cuma yang manis toh. Jadi termasuk ya tepung, ya semua karbohidrat itu yang dipecah menjadi gula. Ya, kalau nasi digantikan dengan gandum, otomatis ya seperti diganti nasi merah. Nasi merah dan gandum misalnya mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah daripada nasi biasa. Artinya dengan kadar yang lebih banyak sedikit dia jumlah kalorinya sama dengan nasi biasa ya. Dan gandum ya dia juga mengandung serat lebih tinggi seperti beras merah ya, otomatis dia akan lebih menahan lapar ya, dan mengandung dan indeks glikemiknya lebih rendah. Tentu lebih menguntungkan untuk orang yang diabetes. Dengan jumlah yang sama mungkin dengan nasi ya, dia mempunyai kadar karbo yang lebih rendah sedikit ya, dan lebih bertahan ya untuk lapar. Mungkin itu Mas Raden. Oke, jadi dari tiga ini yang lebih direkomend antara nasi putih, nasi merah, dan gandum untuk diabetes adalah? Gandum tentu, seperti nasi merah juga ya, kacang-kacangan atau serat yang mengandung serat lebih tinggi karena itu kandungan gulanya lebih rendah. Ya. Oke. Dan aku juga pernah dengar katanya kalau nasi dalam keadaan panas dimakan itu kandungan gulanya juga bisa lebih tinggi ya dok ya? Betul nggak tuh dok? Nah sebenarnya itu tidak berpengaruh terlalu banyak, tapi tidak dianjurkan karena kalau nasi didiamin semalam katanya besok jangan-jangan itu kan sama dengan nasi yang sudah rusak kan. Ya tentu mengandung mungkin lebih sedikit, tapi jangan kita dapat diare nanti. ya. Oke ya. Lebih baik kita mengganti dengan makanan yang indeks glikemiknya lebih rendah. Lebih rendah. Ya. Oke dok, kita lanjut setelah nasi adalah, nah tadi dokter Ben juga sempat mention nih, nasi itu tidak ngomongin meskipun tidak manis, ternyata kandungan gulanya tinggi, nah karena berasal dari karbo. Nah sekarang kita mau ngomongin permen sama coklat yang benar-benar rasanya manis. Orang kan yang di pikiran kita adalah diabetes itu ya manis itu apa ya, permen, ya coklat dan lain sebagainya gitu. Nah apakah melulu gula ini datangnya dari permen dan coklat, dan kenapa permen dan coklat ini kan rasanya manis? Apakah memang lebih berbahaya daripada nasi yang tidak manis tapi kandungan gulanya tinggi dok? Gimana tuh? Sebenarnya sama saja ya. Sama saja, cuman kalau kita melihat ya karbohidrat itu ada terdiri dari ya, kalau kita belajar dulu monosakarida, disakarida ya, polisakarida. Jadi sebenarnya mungkin gini ya, tepung atau nasi adalah rangkaian daripada gula yang manis. Ya, jadi panjang gitu. Jadi polisakarida ya. Kalau dipecah-pecah jadi juga dia glukosa. Ya. Jadi sebenarnya sama saja, ya. Oke. Jadi sama aja ya antara karbo sama yang manis-manis, permen dan coklat ya. Iya, karbo itu semua karbo, cuma termasuk rantai 1, rantai 2, rantai panjang ya, semua karbo dipecah juga satuannya jadi gula juga ya. Jadi glukosa, jadi fruktosa, yang itu yang akan menaikkan gula darah kita. Ya. Oke, intinya ya lagi-lagi ya dok ya, harus dikontrol atau terkontrol dengan baik, jangan terlalu over. Oke dok, yang terakhir dok, mitos atau fakta nih. Nah katanya nggak boleh olahraga karena takut gula darahnya ngedrop atau rendah. Gimana nih dok? Justru orang diabetes dianjurkan untuk olahraga, ya.
Karena manfaat dari olahraga itu selain menurunkan gula darahnya, ya memakai kalori, menurunkan itu memperbaiki kerja insulin, ya. Jadi itu sangat menguntungkan untuk orang diabetes, asalkan ya, jadi tidak dipaksa olahraganya. Ya. Dan saat olahraga tentu bukan dianjurkan olahraga yang berat, ya. Dan kemudian ya tentu saat olahraga harus dipastikan gula darahnya dalam keadaan normal. Itu mungkin Mas Raden. Oke. Ya. Ada yang bilang dok, kalau nggak salah artikel pernah aku baca, katanya ya olahraga pasti menyebabkan dehidrasi dan detak jantungnya lebih cepat untuk penderita diabetes. Itu ada masalah nggak sih dok sebenarnya? Setiap orang saat beraktivitas ya pasti dia keluarkan keringat, bisa menyebabkan dehidrasi kalau dia tidak minum misalnya sebelumnya. Kemudian kalori yang dipakai tentu saat kita olahraga, dan orang yang tidak diabetes pun saat dia aktivitas pasti detak jantung kita akan meningkat, ya. Syarat orang yang diabetes untuk olahraga tentu gulanya harus terkontrol, ya, baru dia boleh lakukan olahraga, dan tentunya bukan olahraga berat, ya. Bukan olahraga berat yang notabene-nya ini untuk olahraga prestasi atlet ya dok ya. Oke pemirsa, pemirsa terjawab sudah ya beberapa mitos fakta seputar diabetes. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama Dr. Ben, kita bahas tentang diabetes dan juga puasa. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngobrolin seputar diabetes dan kita lagi di bulan suci Ramadan, bulan puasa. Kita akan bahas hubungan antara diabetes dan juga puasa. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan nih. Mungkin Anda menyandang diabetes, mau puasa, boleh nggak ya? Nah, boleh menghubungi kami ya. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Ben, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas tentang mitos fakta seputar diabetes. Boleh dong dok di flashback lagi, di refresh lagi pengetahuan kita tentang diabetes itu apa sih? Kan ada yang katanya diabetes tipe 1, tipe 2, ini bedanya apa dan penyebabnya apa gitu dok? Iya, sebenarnya pembagian sering kita dapatkan pasien atau orang awam selalu menanyakan, saya diabetes tipe basah atau tipe kering dok? Itu tidak ada pembagian begitu. Yang ada adalah pembagian adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe lain. Yang keempat diabetes pada kehamilan, ya. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang sudah didapatkan sejak lahir, Mas Raden, ya. Jadi mungkin saja dia masih bayi, mungkin saja dia masih SD, mungkin saja SMP dia sudah dapat diabetes. Ya, itu masuk diabetes tipe 1. Nah, yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Yang tipe 2 itu mungkin 80-90% lebih. Ya, jadi yang diabetes tipe 2 itu yang pada umumnya ini. Ya, di mana kita tahu diabetes saat kita dewasa baru kok tiba-tiba check up kok gula saya tinggi. Kok tiba-tiba berat saya turun banyak, saya periksakan ke dokter sudah saat dewasa ternyata gulanya tinggi, ya. Kalau yang tipe lain yang misalnya kita tahu orang diabetes kan masalahnya di insulin, ya. Jadi penghasil insulin adalah di pankreas, ya, organ pankreas di dalam perut kita, ya. Nah, kalau misalnya pernah terjadi peradangan pankreas yang hebat, misal pankreatitis, atau terjadi kecelakaan menyebabkan di bedahnya pankreas yang sehingga mengganggu organ itu dan insulinnya kurang, dia jadi diabetes, ya. Nah, yang terakhir adalah diabetes pada kehamilan. Jadi orang itu, ibu-ibu saat dia hamil saja gulanya tinggi, ya mungkin nanti dia melahirkan, habis melahirkan gulanya normal, tetapi diabetes pada kehamilan adalah calon diabetes. Suatu saat dia kemungkinan besar pasti jadi diabetes. Ya, jadi tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes pada kehamilan.
Ya, sekarang sudah jelas ya. Oke, Dok, tipe 1 memang sudah bawaan berarti ya, Dok ya. Tipe 2 memang Betul, ya karena atau masih kecil sudah masih dapat. kecil. Betul. Oke. Ya, biasanya genetik. Genetik. Ya. Oke. Nah, tipe 2 sudah terjawab tadi yang paling banyak karena mungkin faktor gaya hidup, ya, pola makan dan lain sebagainya. Yang ketiga dari faktor lain karena mungkin dari pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin dan lain sebagainya. Yang keempat, kehamilan. Nah, ada hubungan nggak sih, Dok, antara yang tipe 1 dengan kehamilan, Dok? Kan dari kecil tuh, Dok. Ada nggak hubungan antara yang tipe 1 kan katanya genetik. Nah, ada hubungan dengan yang kehamilan itu atau beda, Dok? Nah, beda. Jadi yang kehamilan itu adalah ibunya kan yang diabetes. Ya. Oke. Jadi data membuktikan bahwa seorang ibu hamil yang tidak sehat, katakanlah kekurangan gizi gitu ya, misalnya ya, kan di negara kita udah jarang ya, mungkin udah nggak ada ya. Tapi di negara-negara yang kurang ya, justru ibu-ibu yang kekurangan gizi, misalnya tidak sehat saat hamil, ya anaknya nanti cenderung menjadi diabetes, ya. Jadi hubungannya mungkin ke situ, ya. Tapi biasanya ya bawaan kan tidak harus juga, ya kan secara genetik ya. Kalau dia masih lahir bisa saja masih sejak lahir sudah diabetes, atau masih kecil, masih balita gitu sudah diabetes ya. Itu yang tipe 1. Karena genetik ya, Dok, ya, yang tipe 1. Oke, Dok. Ya. Nah, sekarang kan kalau kita ngomong diabetes, itu kan pasti erat hubungannya juga kalau kita seorang awam ya, Dok, ya, ini hubungannya juga dengan pola makan gitu, pola gaya hidup deh gitu. Salah satunya pola makan gitu. Betul. Nah, ketika di bulan Ramadan, bulan puasa, ini kan banyak yang akhirnya penyandang diabetes dilematis nih, Dok. Antara menjalankan ibadah agama dengan faktor kesehatan. Jadi agak yang ragu maju atau mundur nih untuk puasa seperti itu. Karena di bulan puasa kan pasti ada perubahan pola makan, Dok, ya, yang cuma biasanya 3 kali sekarang harus buka sama sahur. Nah, boleh nggak sih sebenarnya penyandang diabetes ini berpuasa, Dok? Atau kalau boleh atau ada yang tidak gitu, dengan kondisi seperti apa sebenarnya, Dok? Iya, tentu boleh saja penyandang diabetes itu boleh berpuasa. Cuman ada syaratnya biasanya yang seharusnya itu ya penderita diabetes itu sudah harus mempersiapkan untuk berpuasa itu 2 bulan. Sebelum berpuasa sudah mesti kontrol ya ke dokternya, ini layak berpuasa atau tidak, ya kan? Dicek semua ya. Ada beberapa hal yang tidak menganjurkan penderita diabetes itu untuk berpuasa. Ya, antara lain 1, kalau gula darahnya sudah ya kan sebelum puasa aja lebih dari 300 misalnya. Ya, dia tidak dianjurkan untuk berpuasa. Atau yang tadi kita bilang rata-rata HbA1c, rata-rata gula kita 3 bulan terakhir ya. Normal kan 6,5 7 ya persen ya. Kalau sudah lebih dari 10% ya, HbA1c tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Yang ketiga adalah bagi diabetisi yang memiliki riwayat hypoglikemia atau gulanya pernah ngedrop ya, drop tuh di bawah 60 misalnya. Dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir belum berpuasa terjadi pernah hipoglikemia yang berulang. Ya, itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya, yang keempat mungkin penyakit akut bagi sakit, misalnya sekarang lagi akut sakit DBD itu ya, atau kena COVID ya misalnya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian ibu-ibu hamil itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa dulu ya. Dan bagi penderita gagal ginjal ya yang menjalani dialisis ya, cuci darah rutin ya, itu juga tidak dianjurkan karena gulanya labil ya. Atau orang tua misalnya yang ada mengalami penurunan fungsi ingatan, demensia ya, atau sedang menjadi pengobatan ya. Untuk daya ingat ada obat-obatan itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi yang lain ya silakan saja. Ya mungkin sebelum puasa konsultasilah ke dokternya. Mungkin ada perubahan pola makan, tentu obatnya juga dokternya akan atur. Nah itu. Dokternya akan tahu sebelumnya dia
oh masa obat begini, gini ya, nanti diputar biasanya dan dikurangi berapa persen. Ya, itu ada ini, tergantung sih ya. Jadi pasiennya kita lihat ya, biasanya ada pengurangan obat ya, karena kan buka puasa kan sore, jadi mungkin itu seperti kita makan siang itu, ibaratnya kalau untuk orang gula ya. Jadi di setelah antara habis tarawih mungkin itu makan selingan ya. Jadi nanti kalau sahur dianggap sarapan, ya kan seperti biasa. Tentu sarapan yang ada presentasi juga ya, pembagian begitu supaya bisa menjalankan ibadah puasa sampai berbuka puasa nantinya. Ya. Oke, dok, tadi kan dokter Ben menyebut salah satunya adalah yang hamil tidak disarankan untuk berpuasa. Ya. Nah, yang hamil ini kan menjadi salah satu tipe dari diabetes tadi ya dok, yang keempat gitu. Nah, kalau untuk yang berpuasa ini sendiri ada nggak dok aturan untuk yang tipe 1, tipe 2, tipe lain, yang ketiga yang karena pankreas dan lain sebagainya tadi, atau sebenarnya kembali lagi tidak ada batasan tipe tapi kita lagi ngomongin tingkat gula darahnya untuk berpuasa? Betul Mas Raden. Ya. Oke, jadi tidak peduli pada tipenya gitu ya dok ya, tapi lebih kepada sudah terkontrol belum ini? Terkontrol apa tidak? Iya, betul. Oke. Karena tadi dokter Ben juga menyebut kalau bisa sebulan atau 2 bulan sebelum masuk bulan puasa udah mulai sering sudah ada periksaan gitu ya. Oke, betul. dokter Ben. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin seputar diabetes dan puasa di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Kalau Anda punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily. Dr. Ben, kita lanjut lagi. Dr. Ben tadi kan menyebutkan bahwasannya kayak kalau udah mau bulan puasa sebulan atau 2 bulan deh gitu ya udah mulai periksa. Nah, sebenarnya kita juga kan pengen tahu dok, di luar sana kan banyak sekali angka-angka gula darah ya dok ya. Nah, kita tuh pengen tahu sebenarnya idealnya amannya di kisaran berapa sih gitu kan. Ada gula darah puasa, ada gula darah non puasa kan seperti itu. Kadang juga kita bingung gitu. Terus idealnya itu, yang ideal untuk setiap manusia dikatakan gula darah yang aman, terutama kalau kita mau menghadapi puasa itu di kisaran berapa? Apakah pengaruh pada berat badan kah, atau punya riwayat penyakit yang lain kah, usia kah, jenis kelamin, atau gimana sih dok? Nah, pada prinsipnya pada semua penderita diabetes yang mempunyai patokan yang sama ya, gula darah dianggap terkontrol ya, puasa antara misalnya 80 sampai 100 miligram per desiliter ya, atau yang sewaktu atau 2 jam ya kurang lebih 140. Tetapi di bawah 200 masih dianggap sangat baik. Ya, yang sewaktu atau yang habis makan. Itu udah hampir 1C-nya pasti normal gitu ya. Itu yang paling ideal. Ya memang gula kita tidak akan stabil terus-menerus, tapi paling tidak ya masih rata-ratanya masih oke lah. Ya, rata-rata kita bisa nilai dengan HbA1c tadi. Rata-rata yang per 3 bulan. Jadi antara 6,5 sampai 7,5% itu masih oke lah. 6 sampai 7 masih sangat baik. Ya, memang dianjurkan kalau bisa 6,5 gitu ya, atau 7%. Tapi menurut saya itu sangat relatif juga, terutama untuk orang-orang tua bisa mencapai 7,5 masih cukup baik. Dia nyaman di situ, tentu itu juga cukup baik ya. Jadi mungkin gula sewaktu kita tidak lebih dari 200 saja itu udah bagus. Ya, jadi puasa kurang lebih 100 lah ya. Itu udah terkontrol baik. Oke, jadi kalau puasa antara 80 sampai 100, non puasa dia di bawah 200 masih kategori oke lah ya, aman, sehat gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, ini kan kalau kita ngomongin diabetes gitu ya, ini kan sering kita dengar istilah 3J kali ya dok ya, jenis, jam, sama jumlah kan seperti itu. Nah masalahnya adalah ketika puasa kan kita menahan lapar kurang lebih 13 sampai 14 jam tuh dok, ada perubahan pola makan. Nah ini pengaruh ke diabetesnya si penyandang diabetes ini sendiri atau enggak sih dok?
Iya tentu. Jadi kita harus atur. Pada prinsipnya kita orang Asia biasanya konsumsi kan kalau yang kita makan itu harus seimbang. Seimbang artinya ya tentu kan ada karbohidrat makanan, ada protein, ada lemak, ya kan. Baru ada mineral lain, ada vitamin yang lain ataupun dan kita orang Asia biasanya lebih tinggi di karbohidrat. Ya biasanya. Nah, dengan mengurangi karbohidrat, ya tentu kadar gula kita bisa lebih terkontrol. Pada puasa, ya biasanya kalau pada puasa dianjurkan, ya saat berbuka puasa kita cuma mengkonsumsi 40%, ya dari kebutuhan total sehari, dan 10%-nya tentu untuk ya mungkin habis tarawih untuk malam kita makan lagi 10%. Ya, nanti saat sahur itu 50%-nya. Lebih banyak saat sahur karena kita akan supaya dia bisa bertahan sampai nanti buka puasa lagi gitu ya. Nah kira-kira begitulah pembagiannya. Oke. Ya. Kalau sekarang kayaknya banyak kan 100% langsung dibuka puasa, Dok. Nah itu dia. Ada 100 tambah 50 nantinya udah. Iya. 100 tuh. Jadi 150 berlebihan jadi ya. Jadi berlebihan. Ya. Karena kan kita pikirannya gini, Dok. Mungkin ya, Dok. Ini pikiran orang awam, Dok. Kan gula darah puasa kan itu pasti drop, turun gitu ya, Dok. Karena nggak makan, nggak minum segala macam. Nah, sampai mungkin ada kondisi yang hipoglikemia ya, dia gula darahnya kan nurun gitu. Betul. Nah, salah satu yang disolusi kita sebagai orang awam gitu ya adalah dengan ya makan makanan yang manis, minum minuman yang manis, sirup lah segala macam, puding, coklat apa segala macam, dengan pikiran kita orang awam ya udah kayaknya koreksi juga kalau salah nih, untuk menaikkan gula darahnya gitu supaya tidak lemas kan, karena dari gula kan katanya untuk energi gitu, Dok. Nah itu gimana menurut pandangan Dokter Ben, Dok? Iya, bagi orang yang tidak diabetes, dia makan banyak manis pun, ya kan? Karena insulinnya masih cukup, gulanya tidak akan melonjak kan. Tapi bagi orang diabetes, kalau makan yang berlebihan, dia akan gulanya tinggi sekali. Itu bisa menimbulkan petaka malahan. Ya, bisa terjadi asidosis ya, atau dia sesak, segala macam ya, gula tinggi sekali, lemas ya. Jadi harus mengurangi yang terlalu manis ya, dan jumlah tidak berlebihan tentu. Boleh saja buka ya, tapi ingat ya, kualitas dan kuantitasnya harus kita jaga. Gitu. Iya. Biasanya dan kondisi normal sebenarnya tidak gampang juga terjadi drop ya, hypoglycemia, karena tubuh kita juga mengkompensasi itu. Artinya misalnya malam hari kita tidak makan ya, itu kondisi normal ya. Jadi liver atau hati kita yang mengeluarkan gula cadangan supaya kita tidak hipo sebenarnya. Gitu. Kecuali itu tidak bisa dikompensasi lagi baru orang drop ya. Jadi masih ada pertahanan tubuh sebenarnya. Ya, untuk menjaga hipo. Begitu Mas Raden. Oke, berarti formulanya harus dipakai dari formula Dokter Ben tadi ya pemirsa ya. 40 waktu buka puasa, 10 habis taraweh, 50 untuk sahur gitu ya. Jangan 100% dibuka puasa gara-gara. Betul. Jangan 100% dibuka puasa nanti tambah lagi 50 di sahur. Apalagi nanti orang pikirnya gini, Dok. 100% nih dibuka puasa karena kan ngedrop seharian nih gula darahnya. Nanti besok lagi pas mau sahur harus 100% lagi dong biar kuat seharian. 200 jadinya ya, Dok. Bahaya. Ya, gulanya tinggi dan habis puasa berat badannya naik. Obesitas pengaruh lagi ke gula darah, diabetes. Waduh. Betul. Lingkaran setan ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Pak Rahmat. Dok, kalau semisal tinggal sebentar lagi waktu buka puasa dan muncul gejala gula darah rendah, apa boleh ditahan sampai berbuka? Berapa lama kira-kira toleransi aman durasi dari muncul gejala sampai waktu berbuka? Terima kasih, Dok. Oh, gula darah rendah nih, Dok. Kalau udah muncul, nah itu gimana tuh, Dok? Ya, gula darah rendah ya, atau hipoglikemia. Hipoglikemia itu kalau gula kita ada patokan di bawah 70 atau di bawah 60, dan biasanya orang diabetes itu dia paham sekali kapan sudah terjadi hipoglikemia ya, berkeringat dingin, lemas atau apa ya. Saya rasa kalau sudah terjadi itu ya tidak bisa ditunda lagi. Ya harus buka duluan, itu bahaya ya. Mungkin kalau tidak ada orang dia bisa pingsan malahan dimanapun ya.
itu kondisi yang komplikasi diabetes yang juga sangat ditakutkan. Kalau sudah terjadi hipo, ya segeralah berbuka. Ya. Hipo di sini adalah ketika ngomongin gejalanya kan mungkin akan berbeda-beda tiap orang. Mungkin ada yang pusing, ada yang apa sih bahasa keliengan gitu, ada goyang gitu. Betul. Keringat dingin. Itu sudah biasanya dia. Itu sudah kondisi di mana harus cepat berbuka, Dok, atau gimana tuh? Betul, sudah harus cepat berbuka. Ya, tidak boleh ditunda lagi. Tidak ada toleransi berarti ya, Dok, ya? Tidak ada toleransi, bahaya ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Rahmat ya, dan semoga sehat selalu. Nah, Dok, ini berarti kalau gula darah rendah ini bisa diantisipasi dari ketika buka dan sahur, Dok, dengan jenis makanan atau gimana tuh? Ya, sahur. Jadi salah satu daripada anjuran ya untuk orang diabetes yang menjalankan puasa, yang pertama itu jangan melewatkan makan sahur. Ya, karena itu adalah kita mesti research dulu nanti untuk sampai nanti buka nanti sore. Ya, makanya porsinya pun dikasih lebih tinggi kan? 50 ya tadi ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, jadi gini, Dok, mungkin akan ditanyakan lagi nih, sahur itu menjadi penting karena jangan melewatkan sahur untuk energi seharian. Nah, yang terjadi di masyarakat kita lagi dan lagi, Dok, mungkin yang tadi sempat kita bahas juga, orang banyak mengonsumsi yang manis-manis untuk dengan tadi ngaling-ngalingnya untuk biar energi buat seharian. Nah, gimana tuh, Dok? Ya, kalau dia konsumsi yang manis, karbohidrat yang tinggi, gula yang tinggi, tentu akan menaikkan gulanya yang tinggi, ya. Tapi kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti yang bisa lebih menahan lapar, itu akan jauh lebih baik, ya. Seperti tadi gandum misalnya, ya, nasi merah misalnya, ya kan, dia lebih tidak merasa lapar sampai buka nantinya, ya, lebih bisa menahan lapar, ya. Dan gula yang tinggi kan dia akan naik lonjak. Habis itu nanti dia turun juga, ya kan. Tapi kondisi yang tinggi, naik tinggi gula itu juga kondisi yang tidak baik untuk seorang penyandang diabetes. Oke. Kalau yang keliengan, pusing, keringat dingin itu kan untuk yang gula darah rendah, Dok. Nah, kalau untuk yang gula darah tinggi ini gejalanya apa sih, Dok? Bisa berbahaya juga seperti gula darah rendah nggak ketika mereka sedang menjalankan puasa? Ya, jadi biasanya kalau gula darah tinggi, ya lemas. Lemas, cenderung dia ngantuk, ya, dan bisa juga sampai sesak nafas. Kalau sudah terlalu tinggi gulanya tidak bisa dipakai, ya, jadi yang dipecah adalah keton di dalamnya, cadangan yang lain, dan itu hasil pemecahannya akan meracunin kita. Ya, jadi dipecah lemak, ya, misalnya karena karbonya nggak bisa dipakai kan, gulanya tinggi tapi nggak bisa dipakai, dia akan pecah lemak atau apa yang hasil akhirnya adalah keton. Ya, keton nanti kita akan keracunan keton, jadi ketoasidosis diabetes itu biasanya terjadi pada orang-orang diabetes yang gulanya tinggi sekali. Itu ya harus bawa ke UGD, bisa dirawat di ICU itu. Oke, kalau tadi yang gula darah rendah kan memang harus tidak ada toleransi lagi, harus segera membatalkan, harus segera buka puasa. Kalau untuk kasus yang gula darahnya yang tinggi ini, Dok, yang lemas, sampai ngantuk dan lain sebagainya, masih toleransi atau tetap sama dengan gula darah rendah? Nah, tinggi, kalau gula darah sudah tinggi sekali, apalagi dia punya gejala, ya harus segera diturunkan, ya. Misalnya dengan pemberian insulin, ya, misalnya, ya. Maka dari itu kadang-kadang juga orang tidak menyadari gulanya tinggi. Makanya orang penyandang diabetes dianjurkan, diabetes itu untuk mengecek gula darahnya 2-4 kali sehari saat puasa. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira ngeceknya di jam-jam atau waktu-waktu berapa itu, Dok? Ya, tentu nanti dia bisa saat dia sebelum berbuka misalnya kan, habis berbuka atau diantaranya dan saat mau sahur. Oh, ya.
Untuk cross check ya dok ya, supaya kelihatan nih gula darahnya berapa gitu ya. Iya, siang juga dia bisa acak kan. Misalnya siang rasa Anda enak, dia bisa cek juga. Ya, di antara jam puasa itu ya. Oke, Dokter Ben, ini terjawab sudah ya semuanya antara diabetes dan juga puasa. Nanti di segmen terakhir kita akan ngomongin beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya penyandang diabetes ini tetap sehat menjalankan ibadah puasa meskipun dengan riwayat diabetes. Baik pemirsa, 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dayafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Ben, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips ya dok ya supaya tetap sehat selama berpuasa, terutama bagi mereka yang menyandang diabetes. Yang pertama, tadi udah sempat di-mention nih sama Dr. Ben, jangan melewatkan sahur. Nah, seberapa urgent, seberapa pentingnya sahur itu dan jenis makanan yang kalau orang pikirnya ya tadi ya dok ya, pengen yang manis-manis untuk energi. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok yang makanan yang pas gitu ya, gulanya tidak terlalu banyak tapi bisa bermanfaat untuk seharian gitu. Maksudnya gulanya nggak ketinggian, nggak kebawahan, sehingga tetap sehari puasanya tetap nyaman untuk penyandang diabetes gitu. Nah itu contohnya. Jadi makanan-makanan yang punya indeks glikemik yang lebih rendah. Indeks glikemik lebih rendah itu kita bisa lihat di internet ya. Jadi tiap makanan tuh ada indeks glikemiknya. Artinya kalau indeks glikemiknya lebih rendah, dia menghasilkan gula lebih sedikit. Ya, dan kita bisa dapat jumlah yang lebih banyak Mas Elden. Ya. Jadi otomatis jumlah yang lebih banyak tapi nilai kalori karbonya lebih rendah gulanya. Nah, tentu biasanya makanan yang kurang enak lah ya. Tetapi dia membuat kita bisa lebih bertahan lapar dan kalorinya sedikit. Ya, antara contoh kalau kita bandingkan nasi dengan nasi merah, tentu nasi merah lebih rendah ya, gandum lebih rendah ya, sayuran, buahan ya kan, dan mengandung banyak serat, tentu kita bisa untuk bertahan lapar lebih lama. Itu yang lebih baik ya. Oke. Nah, yang menjadi challenge untuk orang yang melaksanakan sahur adalah di pagi hari itu nafsu makan tuh masih kurang dok. Jadi kalau masih ngantuk, nafsu makan belum keluar, terus harus ditambah harus sesuai indeks glikemiknya yang lebih kecil dengan notabene rasanya agak tasteless, agak plain. Wah itu challenge lagi ya dok ya. Karena akhirnya orang memilih yang rasanya lebih manis, lebih berasa, tapi untuk meningkatkan nafsu makannya, tapi akhirnya buruknya adalah itu bisa meningkatkan gula dan bahaya untuk penyandang diabetes. Nah sekarang mau pilih mana? Mau sehat atau mau rasa? Ya pinginnya sih rasa dan sehat ya dok ya. Tapi kita harus bijak. Makanan enak jumlahnya lebih sedikit. Makanan yang kurang enak kita dapat jatahnya lebih banyak. Nah kira-kira gitu. Biar adil ya dok ya. Adil dan sehat. Oke dok, yang selanjutnya adalah hindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Nah ini lagi-lagi ngomongin makanan. Karbo dan lemak. Kan lemak juga bisa bermacam-macam jenisnya gitu dok. Nah kalau tadi udah ngomongin karbo, ini lebih ke lemak bagaimana tuh dok? Lemak memang dipecah tidak menjadi gula. Ya, lemak dipecah tadi jadi keton. Jadi dia tidak tidak meningkatkan gula secara langsung ya. Tetapi kan kalau lemak yang tinggi juga itu berarti kita memasukin kalori yang lebih banyak ke tubuh kita. Nah, ujung-ujungnya surplus ya kegemukan juga. Ya. Secara tidak langsung lemak tidak menghasilkan gula. Ya. Tetapi dia menghasilkan kalori yang tinggi. Ya. Oke dok, lanjut yang selanjutnya adalah penuhi asupan cairan. Nah cairan ini kan penting bagi siapa saja, terutama untuk penyandang diabetes. Masalahnya adalah lagi dan lagi dok, yang terjadi adalah cairannya ini mungkin selama ini banyak yang manis-manis, entah itu sirup atau ada buah sih kayak sop buah, tapi ditambahin sirup juga, tambah gula juga, tambah susu juga, jadi komplit gitu. Tapi mereka selalu beralasan kan ada buahnya nih, mungkin sop buah. Nah itu gimana tuh dok? Cairannya yang pas untuk penyandang diabetes gimana tuh?
Iya, asal tidak kurang minum. Kalau gula kan pada penderita diabetes itu bisa menggantikan pemanis yang tanpa kalori ya. Banyak dijual jadi yang tidak ada kalorinya itu bisa digunakan. Jadi itu tidak akan meningkatkan gula darah. Ya. Oke ya. Jadi tidak apa-apa cairan, tapi yang ya bijak-bijak lah ya supaya adil dan bermanfaat untuk tubuh gitu. Selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik yang berat. Ini antara kalau aktivitas fisik yang berat bisa menyebabkan lapar dan haus atau ada hubungannya dengan diabetes tuh dok, dengan gula darahnya kalau untuk aktivitas yang berat? Aktivitas yang berat tentu kita takut menyebabkan gulanya ngedrop. Ya, kalau makanya orang saat berpuasa untuk olahraga juga ada kiat-kiatnya, anjurannya misalnya. Ya, tentu habis dia berbuka ya. Habis dia sudah berbuka, sudah habis isya gitu, sudah ini baru dia olahraga yang saat sebelum sahur ya, tapi jarang kali orang olahraga sebelum sahur ya. Malas ya kan. Bangun aja susah ya, Dok. Iya. Ya. Asalkan tidak berlebihan, olahraga itu sangat dianjurkan juga ya. Oke, asalkan tidak berlebihan karena olahraga ini juga penting meskipun tidak harus 150 seperti anjuran idealnya dok ya, selama 1 minggu ya 150 menit gitu. Yang pasti tetap bergerak, tetap ada aktivitas fisik, tapi jangan sampai terlalu over juga. Dan kalau bisa ya sebelum mulai puasa jauh-jauh hari, sebulan atau 2 bulan sebelumnya konsultasi ke dokter ya, mana nih perencanaan yang terbaiknya untuk kalau Anda mengalami diabetes gitu ya. Jadi nanti diabetesnya aman, puasanya juga lancar. Terima kasih Dr. Ben sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga yang menyandang diabetes dan mau melaksanakan puasa tetap terkontrol dengan baik dan puasanya lancar gitu ya. Terima kasih Dr. Ben, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya pada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Baik pemirsa. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasa.